Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat, salam sehat. Baik, sobat sehat, sekarang podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di segmen Padas. Nah, yang pasti Pak, padasnya kada pakai dua bungkus dengan dua karet. Ya, oke. Sobat sehat, di tengah-tengah kita sudah berhadir Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini segmennya segmen Padas, Pak. Padas. Pandiran lawan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Nah, mungkin tema kita nih Pak, COVID-19. COVID-19 yang lagi rame. Lagi rame Pak. Iya. Nah, COVID-19 ini seorang, kalau misalnya kita nih searching nih Pak di Google, kemudian kita membaca di media sosial. Nah, kira-kira ada varian baru nggak Pak? Ya kalau yang saat ini kan dinyatakan bahwa ada peningkatan kasus, khususnya di Singapura dulu awalnya, kemudian juga di Malaysia. Malaysia naik 50%-an dibandingkan sebelumnya. Tapi perlu diingat 50% naik itu artinya dari sebelumnya yang sudah sangat sedikit. Jadi memang kenaikannya ini tidak seperti yang lalu. Memang naik dibandingkan biasanya, tapi jauh lah dari kasus COVID yang tahun 2021 Pak. Jauh, jadi masih jauh. Itu dibuktikan memang di Singapura, di Malaysia itu fasilitas kesehatan kayak rumah sakit dan lain-lainnya masih aman-aman saja, tidak sampai terjadi penuh, tidak sampai terjadi ketidakmampuan rumah sakit untuk menampung. Nah itu, jadi itu perlu digarisbawahi dulu bahwa kenaikannya memang naik dibandingkan biasanya, tapi tidak seperti yang lalu waktu tahun 2020-2021. Nah di Indonesia pun ada kenaikan. Dulu satu hari itu 10-15, sekarang itu satu hari Indonesia tuh bisa sampai 200 jadinya naiknya. Tapi kalau dulu kan sekitar sampai ratusan ribu. Kalau ini 200 Indonesia. Nah kalau di Kalsel datanya masih ada juga temuan, ada sekitar kurang lebih 8 sebetulnya yang ditemukan di tempat kita. Tapi ada 2 yang hasil lab dari luar kota. Mungkin dia punya KTP Kalsel, jadi datanya masuk di Kalsel. Masuk di Kalsel. Jadi apa yang 2 tadi itu kira-kira perjalanannya kayak apa tuh Pak? Nah itu kita belum tahu tuh, mungkin apakahnya memang orang Kalsel yang jalan keluar atau memang orang luar yang KTP-nya masih belum pindah. Bisa jadi. Ya. Jadi apa istilahnya pengalaman kita sudah pala dalam menghadapi pandemi lah. Jadi di Banua kita pun sebenarnya ya tadi seperti yang Pian sampaikan tadi kan, kita ada nih sudah terdeteksi mungkin 8 dari hasil di Paskesnya. Nah, terus ini Pak, kan selain COVID ini kan sebelumnya nih ada nih Pak yang istilahnya kalau jar orang tuh kalau kita membaca di media sosial itu pneumonia misterius. Kira-kira itu ada sangkut pautnya lah Pak dengan COVID-nya nih Pak? Beda sih sebetulnya. Kalau pneumonia itu kan, kalau ini kan pneumonia lagi naik juga di luar sih sebetulnya. Dan di Indonesia sebetulnya kita masih belum terlihat kenaikannya. Dan itu walaupun itu kita harus tetap waspada lah, waspada. Sekalian aja dengan COVID ini karena bukan penanggung jawabnya, ini pencegahannya itu sama, penanggulangannya tuh sama. Jadi ya tetap kita harus jaga kebersihan, menguatkan imun, apalagi di musim pancaroba, masuk musim hujan dan lain-lain ini tentunya mudah sekali terkena penyakit infeksi saluran pernapasan. Nah, dari segi kewaspadaan tadi Pak, kira-kira di Banua kita nih, pemerintah provinsi sudah adakah peringatannya Pak untuk kewaspadaannya seorang itu Pak?
Jadi kita sudah membuat surat edaran. Surat edaran itu kita sebetulnya meneruskan yang dari pusat, tapi kita surat buat dengan tanda tangan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk instansi kesehatan yang terkait. Contoh misalnya KKP sebagai pintu masuk. Juga kita ada bikin surat supaya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap arus masyarakat yang masuk ke Kalimantan Selatan. Kemudian juga ke kabupaten kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota khususnya, itu juga kita ada edarannya supaya mereka lebih meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan respon kita. Itu kan sebetulnya sudah jalan, tanpa ini pun kita sebetulnya sudah jalan. Ini cuma mengingatkan kembali saja bahwa ini nih hati-hati lah, lebih waspada, lebih hati-hati lagi lah. Dari SPB ada lah. Pertama masih jauh. Nah itu juga ada anjuran memang khususnya untuk tenaga kesehatan yang masih belum melengkapi ininya, masih belum pakai vaksinnya untuk melengkapi vaksinnya. Vaksin booster ya, yang masih belum. Ya. Nanti ini ada rencana kira vaksinasi lagi, Pak? Belum ada rencana seperti itu. Mudah-mudahan tidak lah, karena masyarakat juga rata-rata sudah vaksin. Kan kita sudah mencapai angka 70% kan 70%. Kemarin, dan juga kemungkinan sudah terjadi imunitas secara alami, terbangun secara alami. Dan perlu diketahui juga varian baru COVID yang ini nih tidak terbukti juga tingkat penularannya dan tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan yang lalu. Jadi tidak, ya dalam tanda kutip ya masih ringan aja lah. Dan ini bisa dilihat dengan kondisi rumah sakit kita ya seperti biasa. Biasa aja. Seperti biasa. Nah, WFH tuh kehendak lakiannya. WFH-nya anak berapa ya? 31, 21. Nah, ini kan beberapa hari ini nih, Pak, kita punya membaca nih, ada di berita-berita online nih. Ternyata kasus COVID-19 ini ada 2 sudah yang meninggal. Benarkah Pak? Ada klarifikasi atau misalnya ada? Nah, kalau informasi terus terang aja saya belum mendapatkan itu. Mungkin juga, dan perlu kita lihat juga kan apakah ada komorbidnya dan lain-lain, dan itu bisa penyakit penyertanya apakah ada dan lain-lain. Tapi terus terang aja untuk informasi itu belum mendalami. Jadi belum ada yang resminya untuk apakah ya itu mungkin memang ada, tapi saya belum terbaca mungkin lah, makanya kita tidak tahu itu apakah ada atau tidak. Iya. Lanjut. Walbaci aja lah. Walbaci. Nah, Walbaci. Kita ada hubungannya. Yang baru itu hampir sama dengan yang lalu, kayak ada demam, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian juga ini kelelahan, badan sakit-sakit, pegal-pegal. Cuma hampir tidak ada atau sangat jarang yang kehilangan penciuman sama pengecapan. Tapi ada tambahan yang baru, dia ada gejala alergi. Alergi. Nah, ternyata ada gejala alergi. Cuma bentuk gejala alerginya seperti apa belum spesifiknya belum ya, mungkin gata-gata seperti itulah. Jadi itu aja yang gejala-gejala yang baru ini. Jadi sekali lagi ya tidak lebih berat dibandingkan yang lalu. Gejala akhir bulan malah. Ya, itu memang ada pendapat yang menyampaikan seperti itu. Akhir bulan maksudnya musim hujan. Kenapa jadi ada peningkatan kayak di Malaysia, di Singapura, kemudian di Indonesia? Karena memang belakangan ini kan kasus cuaca juga tidak terlalu baik. Artinya bagi yang daya tahan tubuhnya tidak bagus, akhirnya batuk pilek. Nah, kemungkinan terjadi peningkatan tes. Nah, makanya ditemukan naik. Karena banyak yang sakit, banyak yang batuk pilek, banyak yang
Lalu terjadi peningkatan tes COVID-19, akhirnya ditemukannya lebih banyak. Ada yang menyampaikan seperti itu, tapi pada intinya yang pertama tadi mau disampaikan bahwa yang pertama bahwa kasusnya tidak meningkat, itu artinya meningkat tapi tidak seperti yang lalu. Kemudian yang kedua, gejalanya masih juga tidak terlalu berat, kemudian juga fasilitas pelayanan kesehatan kita juga tidak terganggu. Yang pasti intinya Paskes kita sebenarnya sudah kuat benar, Pak. Iya. Jadi sudah berpengalaman dan menghadapi pandemi. Intinya kita siap lah. Siap Apabila memang dibutuhkan, kita siap untuk melakukan pelayanan terhadap kasus-kasus kalau terjadi peningkatan. Dengan prokesnya, Pak? Nggak ada. Dengan prokesnya, Pak? Protokol kesehatannya perlukah kita protokol kesehatan sebetulnya hal yang tetap dianjurkan malah sebelum COVID-19, tetap dibiasakan. Kalau di negara maju hal itu memang sudah menjadi kebiasaan yang baik. Jadi sebelum COVID ada pun sudah itu. Seperti misalnya contoh kita sangat menganjurkan apabila ada yang batuk, pilek, itu ya pakai masker. Tidak, khususnya untuk yang sakit tadi, batuk, pilek, itu memakai masker, dan ini kebiasaan ini di luar itu sudah biasa. Malah kalau ada orang yang batuk pilek tapi tidak pakai masker itu dianggap tidak sopan. Wahin-wahin kan dihiga orang kan, tidak sopan kan, ini batuk mengikil dihiga orang kan. Nah jadi kalau di luar itu memang sudah jadi bagian dari tata ini kesopanan, etika. Jadi memang ya etika yang bagus ya tetap kita kalau bisa ya kalau kita laksanakan itu sangat bagus sekali untuk terutama untuk mencegah kita menularkan ke orang lain. Untuk saat ini memang masih tidak sampai diwajibkan masker semuanya. Tapi yang sakit itu sangat wajar dan sangat etis kalau dia melakukan pelindung mulut dan hidung. Ya. Nih tadi dari Pak Kadis kita sudah banyak sidin beliau sudah menyampaikan apa itu COVID-19 harus pencegahannya. Nah Pak, di segmen ini, segmen Padas Pandiran dengan Pak Kepala Dinas, mungkin ada pesan Pak di sini. Ya, pertama kita memang masuk musim ada yang menyebut pancaroba lah. Hujan, panas dan kebiasaannya memang mudah sekali kita kena penyakit. Khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, salah satunya ya tentunya kita untuk melakukan pencegahan itu ya kadang kayak nyamuk. Kalau pencegahan itu ya harus pakai kita yang menjaga diri kita dengan jalan ya istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, ya jadi tidak harus vitamin lah. Kalau kita makannya gancang sudah sekali makan tuh pecahan piringnya misalnya 1 atau 2 itu kada perlu vitamin lagi sebetulnya. Jadi kalau sudah cukup makanannya ada sayur, ada iwak, ada buah, ya kada perlu vitamin sebetulnya. Jadi yang penting makan makanan yang bergizi dan lengkap. Cukup istirahat ya sedikit yang kalau memang ada waktunya olahraga. Jadi makanan yang bergizi dan lengkap itu tidak harus mahal. Kalau buah ya kastela lah, mutik misalnya kebun tetangga misalnya. Sebelah. Jadi memang ya kada perlu mahal, bisa kita lah. Kalau sayur kan pucuk gombili kan, gombili tetangga lagi. Jadi itu hal-hal yang bisa di ini lah. Kalau kangkung kan tinggal ke belakang. Kalau rumahnya ada kangkung di belakang. Jadi kalau ini tinggal kita memanage tuh. Insya Allah kalau daya tahan kita kuat, ya kita tidak akan gampang sakit.
Siap. Oke. Nah, itu tadi pesan dari Pak Kadis, Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Diyaudin Menkes kepada kita semuaan. Sobat sehat. Amin. Nah, ini mungkin terakhir bisa disambat nggak ininya cakep. Wah. Bungas. Oke. Bungas. Ke warung belakang nukar nasi. Dodol kandangan adalah katan. Ayo kita lakukan vaksinasi. Jangan lupa protokol kesehatan. Kayaknya aja membalas ya. Oke, sobat sehat ya, itu tadi segmen kita, segmen Padas, pandiran dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa ini ada pesan dari kru Instagram, follow @dinkesprofkalsel. Kemudian jangan lupa subscribe di YouTube Dinkes Profkalsel. Nah, mungkin itu saja sobat sehat. Pesan-pesan kita, pesan dari Bapak Kepala Dinas untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat sudah.